Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat, kesempatan, kesehatan, dan terutama adalah nikmat keimanan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kepada uswatun hasanah, contoh tauladan terbaik kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita masih tentang babul ghusli wa hukmul junub, mandi dan hukum orang yang junub. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Sumamah ibni Uthalin 'indama aslama wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghtasil. Rawahu Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah tentang kisah seorang sahabat yang bernama Sumamah ibni Usalin. Ketika beliau Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh beliau untuk mandi. Ya, mandi wajib, mandi besar. Hadis riwayat Abdul Razak, tapi aslinya hadis ini adalah juga termasuk hadis potongan dari hadis Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang sahih muttafaqun alaih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis ini menyatakan bahwasanya ya, orang yang masuk Islam, baik dia itu sebelumnya kafir atau muslim kemudian murtad dan balik lagi ke Islam, maka ketika dia masuk Islam lagi, maka dia harus mandi besar, ya, atau mandi junub. Di dalam hadis ini juga dinyatakan bahwasannya mandi itu dilakukan setelah masuk Islam. Berarti dalam hadis ini, kalau kita secara lafaznya, secara kata-kata hadis ini, mandi itu Islam dulu, syahadat maksudnya, kemudian baru mandi. Ya. Jadi masuk Islam dulu, kemudian baru beliau setelah itu baru mandi. Namun di hadis yang lain ada juga seorang sahabat masuk Islam, ternyata beliau sudah mandi duluan.
mandi dulu dan kemudian menyatakan keislamannya. Kemudian menyatakan keislamannya. Dan apa yang sudah dilakukannya sebelum masuk Islam itu, mandi itu dianggap cukup oleh Rasulullah SAW. Jadi di sini luas, artinya mandi itu bisa dilakukan setelah dia masuk Islam atau dia sebelum dia masuk Islam. Jadi tidak harus mandi dulu baru masuk Islam, atau masuk Islam dulu baru mandi. Jadi boleh dua-duanya. Mana yang mudah ya silakan. Jadi boleh dua-duanya, pilihan. Karena dua-duanya ada hadisnya. Dalam hadis yang pertama dinyatakan bahwasanya Rasulullah itu ada sahabat masuk Islam, kemudian beliau menyuruhnya untuk mandi besar. Dan yang kedua, ada juga sahabat ingin masuk Islam dan ternyata beliau sudah mandi. Lalu beliau masuk Islam, dan mandi yang sudah dilakukannya sebelum masuk Islam tadi itu sudah dianggap cukup oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau tidak disuruh untuk mandi lagi. Ya. Sehingga tidak disuruh untuk mandi lagi. Ya, adapun hikmahnya, ya kenapa orang yang murtad atau orang kafir masuk Islam disuruh mandi, ya karena mereka itu memang biasanya tidak menjaga masalah kebersihan. Mungkin junub, mungkin ada yang lain-lainnya, memang mereka tidak masalah. Bagi mereka kan tidak ada yang namanya hadas kecil, hadas besar, itu sama saja. Ya. Makanya itu hikmahnya disuruh untuk mandi. Dan sampai sekarang seperti itu. Ya orang-orang barat itu, mereka mandi itu bukan bukan kebutuhan bagi mereka. Tapi kalau mereka memang pengen mandi, baru mandi gitu. Jadi kalau seperti kita misalnya berhubungan suami istri, bagi mereka ya tidak ada seperti itu. Ya, harus mandi segalanya. Misalnya harus setelah buang air kecil harus diistinja atau dibersihkan. Ya bagi mereka itu tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Ya. Bagi mereka artinya mereka tidak melihat itu suatu hal yang harus atau keharusan di dalam kehidupan mereka. Nah, berbeda dengan kita, Rasulullah SAW sudah mengajarkan hal ini semenjak 15 abad yang lalu. Jadi tidak perlu kita perselisihkan kalau ada yang masuk Islam, apakah dia mandi setelah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau dia sudah mandi kemudian dia baru mengucapkan syahadat. Dan ini boleh dilakukan dua-duanya, karena memang ada hadisnya dua-duanya sahih, sama-sama riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dua-duanya kalau seperti ini berarti boleh, pilihan, ya tidak harus wajib itu. Ya. Tidak harus wajib, artinya memaksakan pendapat yang satu, harus mandi dulu baru masuk Islam, atau Islam dulu baru mandi. Ini boleh pilihan. Yang penting dia mandi setelah, kalau dia masuk Islam dia harus mandi wajib.
Hadis berikutnya tentang hadis hari Jumat ini, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mandi hari Jumat itu harus bagi setiap orang yang dewasa. Ya, hadis ini juga sangat kuat sekali, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan imam-imam yang lainnya sebanyak 7 orang. Berarti semuanya sepakat meriwayatkan hadis ini. Ya, hadis ini adalah hadis sahih. Ya. Di sini memang kata-katanya wajib. Ya, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Jadi mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa, balik, ya, balik. Ya. Namun kebanyakan ulama berpendapat bahwasannya ini adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah tapi tingkatnya sangat tinggi sekali gitu. Ya. Sunnah muakkadah, ya, sunnah namun sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena ada hadis lain yang mengatakan bahwasannya kalau tidak bisa mandi, ya minimal berwudu, ya pasti ya. Karena orang yang pergi Jumat ya pasti akan sholat. Kalau sholat dia pasti berwudu. Ya, ya. Ya, karena ada hadis yang seperti itu, maka para ulama berpendapat bahwasanya ini sunnah muakkadah. Namun sunnah muakkadahnya sangat-sangat kuat sekali. Ya, sangat-sangat kuat sekali. Dalam hadis lain, di dalam riwayat Bukhari Muslim juga dinyatakan bahwasanya idza jaa ahadukum al-jumu'ah falyaghtasil. Kalau kita ingin pergi salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Ya, mandi, ya mandi besar, artinya kepala semuanya dibasahi. Bukan mandi kepalanya tidak dibasahi. Mandi di sini maksudnya adalah mandi seperti mandi junub. Ya berarti kalau anak-anak ya tidak, karena hadis ini menyatakan bahwasannya untuk orang yang sudah balik. Ya kalau anak-anak berarti tidak wajib bagi mereka untuk mandi. Dan memang hari Jumat ini adalah hari yang paling mulia. Bahkan dalam hadis lain, hari Jumat itu lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi Sayyidul Ayyam itu ya hari yang paling mulia itu adalah hari Jumat. Ya lebih afdal daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam hadis sahih juga dinyatakan bahwasanya ma tala'atis syamsu, tidaklah matahari terbit, wala gharabat, dan tidak juga terbenam, ala yaumin khairun min yaumil jum'ah. Ya, lebih baik daripada hari Jumat. Jadi memang hari Jumat ini adalah hari terbaik, ya, hari terbaik. Karena itu di situ ada juga ibadah yang namanya itu salat Jumat. Ya. Ya berarti hari yang sangat mulia, kemudian juga disyariatkan ya Jumat itu. Ya makanya mandi ketika hari yang seperti itu, kemudian kita akan berkumpul, kita akan melakukan salat berjamaah, maka itulah hadis tadi. Ya para ulama mengatakan sunnah muakkadah, namun sangat ya mendekati wajib, ya hampir-hampir kepada wajib, tapi tidak sampai kepada wajib gitu.
Dalam hadis lain dinyatakan juga, hadis riwayat Bukhari, dinyatakan bahwasannya la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat wa yatatahhar, dan dia mensucikan dirinya mastata'a min tuhrin, ya semaksimal mungkin, ya artinya membersihkan semua badannya, memotong kukunya, mencukur rambutnya, ya, merapikan kumisnya, ya. Maka wayudhinu, dan meminyaki rambutnya, ya. Jadi intinya kita juga disuruh untuk merapikan rambut, ya. Kalau punya rambut dimuliakan, gitu. Ya. Siapa yang punya rambut, maka hendaklah dia memuliakannya. Ya, disampo, diminyaki, itu maksudnya, dipelihara. Wa yamussu min tibi, ya, dan hendaklah dia memakai harum-haruman yang terbaik yang dia punya. Ya. Kalau ada harum-haruman yang terbaik yang kita punya, itu paling afdol dipakai untuk hari Jumat, ya, untuk salat Jumat. Ya, summa yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia datang ke masjid dan dia salat di situ, ya, salat sunnah sesuai kemampuan dia, berzikir, membaca Al-Qur'an, ya. Yang penting dalam rangka, ya, ibadah, berzikir, membaca Al-Qur'an, salat, ya, sampai khatib naik mimbar. Ya, kalau itu dilakukan, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka pasti Allah akan memberikan ampunan kepadanya di antara Jum'ah yang ini kepada Jum'ah yang berikutnya. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, inilah sunnah-sunnah ketika hari Jumat, ya. Bersiwak, membersihkan gigi, memakai harum-haruman, dan memakai baju yang paling bagus, ya. Kalau ada baju yang paling bagus, maka itu, ya, yang sesuai, ya, sesuai, tentunya harus sesuai dengan pakaian salat, maksudnya. Pakaian salat yang terbagus, maka itu yang dipakai untuk menghadiri salat Jumat. Di hadis berikutnya dinyatakan bahwasanya man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Jadi hadis ini menyatakan bahwasanya siapa yang berwudu hari Jumat, maka itu adalah sebuah keutamaan. Wa man igtasala, dan siapa yang mandi, maka itu lebih utama lagi, lebih utama lagi, ya. Karena ada hadis seperti ini, maka yang lafaz atau kata-kata wajib tadi, maka para ulama menghukumi bahwasanya salat atau mandi hari Jumat itu adalah sunnah muakkadah, ya. Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, perintah untuk mandi hari Jumat itu muakkadun jiddan, ya, sangat-sangat muakkad, ya, sangat-sangat kuat. Dan kedudukannya itu lebih kuat daripada salat witir. Karena sebagian ulama ada juga yang mewajibkan salat witir, walaupun ini tidak bukan pendapat yang kuat, bukan pendapat yang kuat. Ya, salat yang wajib ya tetap yang 5 itu. Salat yang wajib adalah salat yang 5.
Ya, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu yang wajib. Namun sebagian ulama ada yang mewajibkan witir karena memang ada perintahnya. Karena Rasulullah SAW menyuruh orang itu redaksinya atau kata-katanya itu perintah, itu bukan hanya anjuran, jadi perintah. Witirlah kamu, ya, berarti perintah, ya. Dan perintah ini wajib, itu wajib. Dan ternyata ya Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ya mandi hari Jumat itu lebih kuat daripada perintahnya untuk witir itu, ya. Dan dari membaca dan dari wujubul wudu min massin nisa. Ya, dari ada orang yang berpendapat sebagian bahwasanya menyentuh perempuan itu harus berwudu, ya. Ya, mandi hari Jumat itu perintahnya lebih kuat daripada itu, lebih kuat daripada perintah yang orang menganggap bahwasanya kalau menyentuh perempuan itu adalah membatalkan wudu. Hadis berikutnya, pindah topik ini. Dari Ali radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'an ma lam yakun junuban. Rawahu Ahmad wal khamsah. Hadis sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada para sahabat ma lam yakun junuban. Selama beliau itu tidak junub, ya, selama beliau tidak junub. Ya, hadis ini mengatakan bahwasanya, ya, hadisnya hadis sahih, bahwasanya tidak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Ya, tidak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Ya. Apalagi menyentuhnya, ini sekedar membaca tidak boleh. Ya mungkin bahkan sampai di sini mungkin ya haram gitu, tahrim, artinya haram membaca Al-Quran ketika orang yang junub. Pada suatu hari Rasulullah SAW membaca Al-Quran, kemudian beliau berkata, "Hakadha liman laisa bijunub." Ya, boleh membaca Al-Quran itu kalau orang yang tidak junub. Ya. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya tidak boleh membaca Al-Quran, ya, bagi orang yang junub, dan boleh membaca Al-Quran bagi orang yang hadasnya hadas kecil, ya. Tapi kalau junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau hanya hadas kecil itu boleh membaca Al-Quran. Ini membaca Al-Quran. Ya, hadis ini juga menjelaskan bahwasanya keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Dan keutamaan mengajarkan Al-Quran. Rasulullah mengatakan, khairukum, yang terbaik di antara kamu itu adalah man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Jadi, ya, salah satu ya, orang yang terbaik adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Ya, hadis ini juga bahwasannya bagi orang yang junub itu dia tidak harus langsung mandi. Ya, artinya dia tidak wajib langsung mandi. Ya.
dan dia boleh duduk bersama orang lain. Ya, jadi orang junub itu boleh duduk ngobrol sama orang lain, ya, boleh. Kenapa? Ya, ada hadis Abu Hurairah, beliau junub, kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah, beliau lari dan segera mandi. Kata Nabi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kenapa anda lari? Saya junub tadi Nabi. Saya tidak enak duduk sama anda, saya junub, makanya saya mandi. Apa kata Nabi? Subhanallah, ya Maha Suci Allah. Innal mu'min la yanjus. Orang Islam itu tidak najis. Jadi mukmin itu tidak najis. Jadi boleh dia mengakhirkan mandinya dan boleh dia melaksanakan pekerjaan lain selain dari yang tadi, selain dari membaca Al-Qur'an, ya membaca Al-Qur'an, ya duduk bersama manusia, bersama orang lain ngobrol misalnya, maka ini boleh. Dan juga di hadis yang lain menyatakan bahwasanya kalau orang junub, kalau dia ingin makan, tidur, atau ya melakukan pekerjaan lain, itu juga disunnahkan bagi dia untuk wuduk dulu, untuk wuduk dulu, ya, untuk wuduk dulu. Karena ada hadis lain mengatakan bahasanya Rasulullah SAW, ya kalau untuk melakukan yang lain, ingin makan, tidur, maka disunahkan juga untuk orang yang wuduk, orang yang junub ini, dia itu ya sebelum tidur wuduk atau sebelum makan wuduk dulu. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar ini Ustaz, saya pernah mendengar bahwa mulai 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Ya. itu harus memperbanyak amalan-amalan, baik itu Ya, termasuk di situ puasa sunnah. Di puasa kalau memang mau dilakukan boleh tanggal 1 sampai tanggal 9 itu. Kemudian juga disunnahkan untuk tidak makan sebelum selesai sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha makannya setelah sholat. Kalau Idul Fitri makan dulu baru sholat. Makan dulu baru sholat. Ya, hadisnya ada dari Rasulullah SAW. Karena ini adalah hari-hari yang paling utama. Jadi 10 Zulhijjah ini, 1 sampai 10 Zulhijjah ini adalah hari-hari yang paling utama. Tidak ada yang bisa mengalahkan amalan-amalan di situ. Kecuali satu. Orang yang pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dirinya, kemudian dia meninggal tidak balik lagi. Kalau balik berarti kalah juga. Enggak. Belum ini. Jadi orang yang berjuang fisabilillah, ya memerangi orang-orang di luar Islam, dan dia pergi dengan harta dan dirinya dan tidak balik, artinya meninggal, mati syahid. Itu. Kalau belum seperti itu, maka berarti belum terkalahkan amalan-amalan keutamaan hari-hari yang 9 ini. Dan juga disunahkan mengenai ini, orang yang akan berkorban itu sunnah, ya, sunnah, hukumnya sunnah. Bagi orang yang berkorban disunahkan juga mulai tanggal 1 Zulhijjah besok, tanggal 6
6 Oktober sampai nanti hewan korbannya dipotong, disunahkan untuk tidak mencukur rambutnya, tidak mencukur kumisnya, tidak memotong kukunya. Jadi kalau mau dipotong sebelum itu ya. Sebelum itu. Ini sunnahnya seperti itu. Kalau kita ingin sempurna, ya kita berkorban, maka mulai tanggal 1 Zulhijjah atau 6 hari Minggu besok, tanggal 6 besok hari Minggu, itu kita, ya sebelumnya berarti mulai, sebelumnya itu kukunya dipotong dulu, rambutnya dicukur dulu, ya dirapikan dulu semuanya, ya supaya 10 hari ini ya tidak terlalu panjang ya. Tidak terlalu panjang. Jadi nanti setelah di sholat baru dicukur rambutnya, baru dipotong kukunya. Ini sunnahnya bagi orang yang berkorban. Ini bagi orang yang berkorban, bukan semuanya. Kalau tidak korban berarti tidak. Ya, orang yang tidak korban enggak. Ini orang yang korban, peserta korban. Orang yang tidak berkorban tidak. Ya, ini jangan salah pendapat nanti. Nanti semuanya pada panjang jenggotnya itu apa? Kukunya. Kenapa? Kemarin dengar pengajian mujahidin, tidak boleh potong kuku. Ini bukan. Ini sunnahnya bagi orang yang berkorban. Ya, orang yang tidak berkorban berarti tidak. Ini sunnahnya bagi orang yang berkorban. Ya. Terus ada satu lagi, Ustaz. Menyangkut dengan niat untuk mau berkorban. Ini kan insya Allah kan hari Ahad besok ini kan sudah masuk 1 Zulhijjah. Iya. Apakah sebelum ini Ustaz kita perlu memang misalnya yang belum mendaftar itu mendaftar memang untuk supaya niatnya itu kan lebih awal daripada sudah mendekati baru ini, dan insya Allah juga panitia juga kewalahan Ustaz, karena misalnya aja itu misalnya sapinya sudah cukup misalnya untuk 2 sapi berarti 14 orang, tiba-tiba ada yang nyeluduk lagi mau tapi ini kan masalahnya ini kebingungan panitia nanti juga ada yang mau nambah lagi, akhirnya kan kita tolak juga, sayang dia juga mau ke kambing ke sapi. Ya kalau mau kambing sih ya silakan aja ya segera. Ya ini kebijaksanaan masing-masing ya. Kalau kita memang ingin berkorban ya segera supaya ya nanti kan kalau menurut saya ya diatur, kalau ada yang panitianya pengaturan itu lebih bagus. Ya sebenarnya kan korban kan boleh aja sendiri-sendiri, tidak masalah sendiri-sendiri. Tapi kalau memang ada diorganisir itu kan lebih teratur. Ya mungkin bisa manfaatnya lebih besar. Artinya mungkin sasarannya nanti lebih tepat daripada koordinasi sendiri-sendiri. Ya karena itu kalau yang ingin berkorban ya segera ya daftarkan, dan pahalanya sangat luar biasa sekali ya. Sangat luar biasa sekali. Korban ini ya luar biasa sekali, dan dalam satu hadis riwayat hadis yang sahih dinyatakan bahwasannya sesungguhnya ya korban itu akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan tulang-tulangnya, dan itu Allah sudah menerima korban kita itu sebelum tetesan darah pertamanya itu jatuh ke bumi. Ya. Dan seorang yang seperti itu maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disunahkan bagi orang yang berkorban ini untuk kalau bisa menyaksikan sendiri hewan korbannya. Hewan korbannya itu menyaksikan penyembelihannya, maksudnya. Menyaksikan penyembelihannya ya, karena hadis Rasulullah mengatakan seperti itu, wahai Fatimah, saksikanlah hewan korbanmu. Ya, karena apa? Karena sesungguhnya Allah akan memberikan ampunan kepadamu mulai dari tetesan darah pertama hewan korban itu. Ya, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosamu
Dan sunnah juga ketika itu kita mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ayat Al-Quran. Jadi ketika kita melihat hewan korban kita disembelih, maka kita katakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sebenarnya pertanyaan ada juga kaitannya dengan mandi, tapi saya rasa juga mungkin pikirannya Ustadz di luar konteks, ya. Sekarang ada jenazah dimandikan, selesai dimandikan ditaburi oleh kapur barus, Iya. kemudian dikafani selesai ditaburi oleh minyak wangi lagi, kemudian lagi dibawa ke liang lahat, maksud saya kuburan. Selesai kuburannya dibenahi sebetul-betulnya, kemudian ditambah lagi kembang-kembang di atas kuburannya itu, baru disiram air dari atas ke kakinya. Apa tujuannya ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu ya sunnahnya apakah seperti itu. Yang tadi, kalau yang pakai harum-haruman tadi ya sunnahnya. Tapi apakah disiram itu saya tidak tahu sunnahnya. Apakah itu sunnah apa tidak? Apakah sesuai dengan hadis Nabi apa tidak? Dan juga kembang tadi. Tapi yang jelas ya, yang tadi memang disuruh ketika memandikan mayat itu dicampur dengan harum-haruman. Ya, supaya tidak bau maksudnya. Itu, Pak. Ustaz, sedikit saya, karena saya pernah bertanya sama satu Ustaz. Maaf karena waktu tinggal sedikit. Saya tanya satu Ustaz yang artinya membacakan doa. Selesai membaca doa, saya tanya, Ustaz, apa tujuannya ini kembang di atas kuburannya, kemudian disiram dari kepalanya sampai kakinya? Jawabnya sama saya, kembang ini adalah wangi-wangian di hadapan Allah besok. Air ini untuk diberikan minum kepada yang punya keluarga yang ditinggal. Karena nanti kalau disiksa di sana katanya, itulah air itu diminum. Kita kan manusia pasti ada sisaan. Saya rasa begitu. Ya. Begitulah penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan urusan-urusan agama seperti itu harus ada dalilnya ya. Kalau tidak ada dalilnya ya tidak boleh dilakukan. Kalau ada dalilnya. Tapi saya sendiri belum mengetahui tentang itu secara pasti, Pak. Secara pasti. Ya. Mungkin suatu saat insya Allah kita bahas. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan yang sedikit ini berguna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.